Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang CorelDRAW. Jadi, cara mengoperasikan CorelDRAW maupun pembuatan objek sederhana. Oke, langsung saja kita buka CorelDRAW-nya. Silahkan diklik File, New untuk membuat baru. Open berarti buka, Open Recent berarti yang sudah kita buka ya. Oke, di sini juga ada ikonnya. Ini New itu berarti baru dan Open berarti membuka file yang telah disimpan. Oke, terserah boleh file new atau langsung klik icon ini aja boleh. Nah, di sini boleh name-nya terserah bebas. Lalu ini kertasnya, lebar kertas maupun tinggi kertasnya. Size-nya ini custom. Terserah bebas, mau yang letter boleh. Kita coba yang letter aja deh ya. Lalu di sini juga ada ininya ya. Portrait bentuknya tegak atau landscape gitu ya, bentuknya tidur. Terus ini ada inci boleh, milimeter boleh, dan terserah ya. Kita coba yang milimeter. Lalu kita oke aja. Oke, ini bentuk lembar kerja CorelDRAW-nya. Untuk membesarkannya, jadi kita besarin dulu menggunakan scroll mouse-nya. Gitu ya. Kecilin, besarin. Oke, kita besarin. Boleh, kita klik. Nah ini ya, garisnya, batasnya ya. Oke, kalau sudah klik file new tadi, maka ini akan berubah. Ada settingannya. Ya. Kalau tadi kan karena belum aktif, jadi belum ada settingannya. Ini bisa dirubah nggak? Bisa. Ini tinggal dirubah-rubah aja. Kalau memang ternyata kita ganti, pengennya yang legal kertasnya. Dan ukuran tinggi maupun lebarnya pun bisa diganti. Terus sebelah kiri ini ada toolnya. Toolnya ini untuk piranti pembuatan objek-objeknya. Jadi kita pertama pakainya menggunakan pick tool. Pick tool itu buat ngeblok, aktifin objek, gitu ya, drag, dan lainnya. Di sini yang kedua ada shape tool. Jadi kalau ada panahnya di bawah ini biasanya bukan hanya pick tool aja. Ini contoh pertama ya. Kita klik tahan. Nah ini ada freehand maupun free transform, gitu ya. Jadi tinggal dipilih. Jadi klik aja panahnya yang bawah ini, nanti ada pilihan. Kalau nggak muncul juga, klik tahan sedikit. Klik tahan, lepas beberapa detik, maka akan tampil. Begitu juga shape tool. Shape tool ini ada banyak. Shape tool ini untuk pembuatan objek atau pembentuk objek, karena dia menggunakan titik nantinya. Titik tersebutlah nanti yang kita bentuk ya. Mau kita lengkungkan ataupun garis-garisnya juga sama aja. Lalu ini crop juga sama. Di dalamnya ada knife, lalu penghapus dan lainnya. Lalu di bawah ini ada zoom maupun ada pen bentuknya tangan. Lalu sini garis ya. Jadi macam-macam garis. Di sini juga ada artistik. Jadi garisnya kita bentuk seperti ini, nanti akan terbentuk artistik. Lalu ada rectangle. Rectangle pun ada dua juga di dalamnya. Nah ini objek bulat atau ellipse, gitu ya. Nah ini polygon. Jadi polygon juga ada bentuknya langsung star ataupun polygon. Oke, yang ini untuk teks. Jadi kita sebenarnya cuman ini untuk awal ya. Ini yang dibutuhkan pick tool. Crop juga jarang, biasanya paling zoom juga bisa pakai scroll, sama garis, sama kotak, sama rectangle, sama bulat ya biasanya, atau polygon. Itu biasanya di pembuatan objek yang menggunakan beberapa siku gitu ya. Lalu huruf itu biasanya seperti itu ya untuk langkah awal ya. Nah sebelah kanan ini untuk pewarnaannya. Oke, langsung saja kita coba objek bulatnya. Klik ellipse-nya, kita buat seperti ini. Jadi kalau dia mouse-nya agak nggak enak, jadi jadinya bisa jadi seperti ini ya. Terus gimana kalau misalkan saya maunya bulatnya benar-benar bulat gitu ya. Jadi kalau objek benar-benar bulat itu sambil tekan CTRL pada keyboard, tekan dan tahan. Lalu mouse-nya kita geser-geser, maka dia bulatnya benar-benar bulat. Gitu ya, simetris benar-benar. Kalau nggak kita tekan CTRL, hanya mouse aja, nah biasanya seperti ini. Tapi tergantung juga, kalau mouse-nya memang enak,
biasanya dia sudah bisa kok bulat seperti ini. Tapi ada juga yang memang mouse-nya biasanya kan agak susah, sudah tidak enak, maka dibantu dengan CTRL gitu ya. Oke, nah ini udah jadi. Kalau sudah jadi seperti ini, mouse kita ini masih aktif elipsnya atau bulatnya, maka disarankan lebih baik langsung klik pick toolnya. Jadi setelah buat objek, langsung klik pick toolnya ini ya. Jadi fungsinya ketika kita mau mindahin objek dia bisa gitu ya. Tapi kalau kita aktifnya masih elips, saya mau mindahin objek misalkan nggak pas, klik nanti gini jadinya tuh ya, malah kebentuk objek yang kedua. Maka disarankan untuk langsung aktifkan pick toolnya atau panah seperti ini. Fungsinya yang tadi ya udah saya jelaskan, yaitu untuk ngeblok atau aktifkan gitu ya. Jadi kalau kita klik, kita tunjuk dan tekan tahan seperti ini di sini, lalu kita geser, ini nggak masalah. Kalau tadi kan dia langsung ngebuat baru gitu ya, fungsinya seperti itu. Nah terus kalau kita klik juga, ini ada titik-titiknya atau kotak kecil-kecil, fungsinya ya untuk besarkan atau mengecilkan gitu ya. Nah kita coba beri warna bebas saja. Ya, coba lagi yang kotak, objek kotaknya, lalu kita beri warna, pick toolnya aktifkan. Oke, jadi seperti ini ya. Lalu coba kita dempel gitu ya. Jadi objek yang baru kita buat tadi itu letaknya berada di atas objek yang sebelumnya kita buat. Contoh kita buat lagi yang bulat nih, taruh di sini nih, kita kasih warna. Nah itu ya. Jadi setiap objek yang baru dibuat dia akan menimpa atau posisinya akan teratas. Terus gimana nih supaya saya pengennya yang hijau ini ada di atas gitu ya. Kok kita klik-klik ini nggak mau gitu ya, karena posisinya kok dia di paling bawah. Oke, ini saya rubah dulu, kita buat bulat biar enak. Yang hijau ini maunya di paling atas gitu ya. Caranya ada banyak cara. Salah satunya tinggal klik kanan aja di objeknya. Jadi klik kanan itu di objeknya sini, tapi jangan ngenain objek lain. Jadi kita harus fokus pada di sini. Tinggal klik kanan, pilih order. Kalau to front berarti dia berada di atas gitu ya. Terus di sini kok ada yang lainnya, to back, forward one gitu ya. Kok back one nya nggak ada, karena dia berada sudah di paling bawah. Maka klik kanan pilih order, yang ada itu cuman menaikkan ke atasnya. Jadi mau ke yang paling atas maupun satu tingkat di atas objek sesudahnya. Jadi gitu ya. Oke, kita coba yang forward one. Klik. Nah, dia satu tingkat di atas objek yang merah. Tapi dia masih di bawah objek yang kuning, karena yang kuning kan memang terakhir pembuatannya, maka dia posisi paling atas. Oke, kita coba lagi klik kanan order. Nah dia akan muncul nih menu yang tadi nggak ada, karena dia posisinya sudah di tengah. Kita coba mau ke back ya, to back berarti ya, back berarti di bawah. Di sini pilih aja yang to back. Jadi misalkan to back of layer, klik. Nah, maka dia kembali lagi ke posisi paling bawah. Kita klik kanan, maka yang to back ini nggak ada, nggak aktif. Oke, kita langsung aja to front. Nah, maka posisinya langsung teratas ya. Jadi kalau to front itu posisinya langsung teratas. Nah begitu juga ketika posisi teratas, to front ini sudah tidak aktif lagi karena dia posisi sudah paling atas. Berarti yang aktif itu yang to back ya, ini maupun back one gitu ya. Kita klik gitu, maka posisinya sudah di paling bawah tuh.
gitu ya. Oke. Jadi sampai sini sudah jelas ya. Oke, sekarang kita akan mencoba mengkopikan objek. Kita ambil salah satu bulatan. Untuk mengcopy itu ada banyak cara. Salah satunya misalkan Ctrl C, Ctrl V gitu ya. Jadi kalau Ctrl C lalu Ctrl V gitu ya. Jadi ditarik, dia udah ada dua. Itu cara pertama. Dan cara kedua itu menggunakan klik kanan, pilih copy. Lalu klik bebas, klik kanan, pilih ini atau paste. Untuk cara ketiga, biasanya kalau menggunakan PC, ketika objek sudah aktif seperti ini, tekan tombol plus pada keyboard. Itu kalau PC ya, maka dia akan mengcopy. Terus cara menghapusnya gimana? Ya, silahkan klik pada objek tersebut untuk menghapusnya. Tekan delete gitu ya, atau klik kanan, delete. Oke, bisa ya. Terus untuk huruf ini yang ini, klik di sini, tekan misalkan apa maunya, ngetik teks apa gitu ya, atau satu huruf aja itu bisa juga. Oke, contoh seperti ini. Lalu klik pick toolnya. Kalau dibesarkan, mau dibesarkan, jadi seperti ini. Terus bisa nggak kita copy? Bisa juga. Jadi tekan aja Ctrl C, Ctrl V gitu ya, kita tarik, lalu kita warnain dengan objek yang berbeda misalkan, atau kita warnain yang berbeda nih gitu ya, bisa ya. Oke, lalu misalkan ambil kotak, kita mau kotak, kita warnakan ini, yang ini kita klik, kita taruh di sini, kita klik bebas. Kok nggak ada ya? Sebenarnya ini bukan nggak ada, dia nimpah. Jadi prinsipnya sama kayak tadi yang di sini. Ini caranya kita turunkan, berarti objek kotaknya ini kita klik kanan, pilih order, pilih to back, nah gitu ya. Jadi bukannya nyilang, dia tertimpa seperti itu. Oh iya, misalkan ini kehapus nih, nggak sengaja kita delete nih, atau kepencet delete nih. Buat membalikannya atau mengembalikannya yang sudah terhapus, tinggal tekan Ctrl atau CTRL sama huruf Z, maka akan muncul lagi gitu ya. Atau bisa juga yang ini, namanya undo, yang ini namanya redo. Klik, tuh, kita undo gitu ya. Ini juga bisa dibesar kecilkan sama kayak tadi. Untuk teks di sini sudah ada pilihannya, jenis teksnya. Jadi banyak ya jenis teksnya ya, cukup banyak. Ini contoh aja, misalkan saya ganti menjadi Arial Black, jadi seperti ini. Nah, terus saya mau buat kotak nih. Kita buat kotak seperti ini, misalkan panjang ya, kotak panjang. Terus saya maunya dimiringkan gitu ya, agak dimiringkan. Kita klik aja lagi, jadi kita klik di aktif, ada kotak kecil-kecil ini, kita klik lagi. Nah, ya, mau dimiringkan ke sini, ini bisa, atau kita Ctrl Z lagi biar posisinya ke semua, atau bisa juga diputar. Memutarnya seperti ini gitu ya, atau bisa juga miringkannya ke bawah nih. Nah, seperti itu ya. Oke, bisa. Kita coba warnain dulu biar terlihat ya, gitu ya. Ctrl Z, kita coba miringkan yang di sini, kita buat seperti ini, atau kita putar. Oke, sampai di sini dulu video tutorial saya. Silahkan disimak kembali untuk video tutorial selanjutnya pada video tutorial CorelDRAW bagian kedua.